warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Antum haula'i hajastum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat 65 ini satu rangkaian. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ayat 65 sampai 68 ini satu rangkaian. Artinya ya ahlul kitab wa ahli kitab. Kemarin kita sebut, jadi yang disebut ahli kitab di sini orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang menuju, orang-orang yang menuju, orang-orang yang satu orang pikir dan orang Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, kenapa kamu saling berhujah, saling berbantah-bantahan? Ajuna fi Ibrahim, di dalam masalah Nabi Ibrahim. Wa ma unzilat, dan tidak diturunkan apa yang diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali datang setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak Yungkaru tabaraka wa ta'ala ala yahudi man nasara fi muhajatihim Ibrahim al-Khalilu alaihi salam wa ta'wa kulli ta'ifatin minhum annahu kana minhum. Jadi ini menerangkan, jadi ketika pendeta Najran kemarin ke Madinah ketemu sama pendeta Yahudi. Jadi pendeta Nasrani ketemu dengan pendeta dan pendeta Yahudi juga datang juga di depan forum itu. Ya tahu kan, di dalam satu forum yang pertama kemarin, menjadi forum yang kedua, ketiga, dan berapa itu bertemu dengan satu majlis.
ketika orang Yahudi dan Nasrani bertemu dalam satu majelis, akhirnya terjadilah perbedaan. Yang diperdebatkan apa? Tentang Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bisa Nabi Ibrahim pun itu diserahkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, sama dengan kita di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Ibrahim pun ada. Kalau versi mereka Abraham, ya, Ibrahim itu Abraham, itu versi mereka. Jadi mereka memperdebatkan. Yang didebatkan itu apa? Ini di ayat 67 itu, maka Ibrahim yang wala Nasrani. Mereka orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Jadi saling mengklaim. Maka Allah SWT sampaikan ayat 67, maka Ibrahim yang wala Nasrani. Jadi tidak ada Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan tidak ada Nabi Ibrahim itu Nasrani. Tidak dua-duanya. Walakin kana hanifan muslimah, tetapi dulu Nabi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang condong, orang yang lurus agamanya, musliman yang muslim, yang menyerahkan diri kepada Allah. Wa maka ketika ada bagi Ibrahim minal musyrikin, termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu orang Muslim, beragama yang lurus, dan bahkan sekali-kali tidak menyebutkan Allah. Jadi orang Nasrani itu berbantah-bantahan seperti itu. Jadi lima tuhajun Nabi Ibrahim wa ma usilat Tauratul Injil illa min ba'di. Kenapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat wa ma usilat dan tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Logikamu tidak masuk. Kamu mengklaim bahwa Ibrahim itu yang Yahudi, di situ mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Logikanya tidak masuk. Karena apa? Taurat dan Injil itu datangnya setelah Nabi Ibrahim, bahkan bukan setelah Pak jauh. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu ada Nabi Lut, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, dan setelah itu baru Nabiullah Musa, baru Nabiullah Isa. Jadi hampir 5 generasi. Makanya logikanya tidak masuk. Apalah takdir, apa kamu itu tidak berakal, apa kamu itu tidak berpikir. Itu gitu kan. Dia orang-orang Yahudi. Zaman Nasron wa akbar Yahudi dan Rasulullah SAW karena sa'wan indahu faqala akbar maka Ibrahim illa Yahudiyan. Ini tadi sudah disampaikan. Jadi orang Najran berbeda dengan orang Yahudi di Madinah, berdebat mengenai Ibrahim. Mereka saling mengklaim di antara satu dengan yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Dan antum haulai, jadi ya seperti itulah kalian. Haulai mereka ajastu berhujjah kepada kalian bima lakum bihi ilm. Jadi mereka itu saling berbantah-bantahan padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Kalimat tuhajun Nabi Malaysia lakum bihi ilm. Kenapa kamu tidak berbantah-bantahan? Kalimat tuhajun Nabi Malaysia lakum bihi ilm. Kenapa kamu kok berbantah-bantahan terhadap masalah yang kamu tidak tahu? Jadi mereka berbantah
Yang Maha Tahu, wallahu ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha Tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-ayat hada ikanu alaman yuhaju fima la ya'lamu lahu bihi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingkar kepada orang-orang yang sering berbantah-bantahan tanpa dasar ilmu. Jadi ayat ini juga implementasinya sekarang itu kita tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Apa wae? Makanya hati-hati Pak. Karena apa? Fa'inna Yahuda wa Nasara hajuna fi Ibrahim bila ilmin. Ini kowe nak bantah-bantahan, eyel-eyelan perkara sing kon gak ngerti, ngono kuwi padha karo kelakuane wong Yahudi. Padha ae kelakuane wong Nasrani. Saya usuk wayang-wayang pondok gak rugi. Padahal itu kelakuannya wong Yahudi. Masyaallah. Wala tuhaju bima bi aidihim minhu ilmun mimma yata'allaqu bi adyanihim allati syara'a lahum ila dini Ba'asa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takana aula bihim. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka saling berbantah-bantahan terhadap perkara yang ada di hadapan mereka, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mereka, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan agama mereka. Kisah-kisah Nabi Ibrahim itu adalah untuk teladan bagi kita sekalian, dan Allah sampaikan di dalam Quran begitu, termasuk uswatun hasanah dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan ini juga mengindikasikan kepada kita akan perintah Allah supaya kita jangan berbantah-bantahan terhadap perkara yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Masya Allah. Yang Maha Tahu, wallahu ya'lamu, dan Allah yang Maha Tahu, wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Singkong tertinggi Gusti yang hati-hati, zaman saya ini ada ilmu baru, ilmu cocokologi, gatologi, cocokologi, apa namanya ini? Dan ini mau terbang, masya Allah, macam-macam teori, konspirasi, no teori awalnya banyak jadi, itu bodoh itu haru, hati-hati lah. Kemudian sekarang lah berita, apalagi sekarang itu framing, dibikin. Jadi ini channel malaikat ini sudah dibacai iblis sudah dibacai malaikat. Zaman sekarang jadi malaikat itu di make up sedemikian rupa, cek ketok kaya iblis. Sing iblis di make up sampai lainnya sampai bentuknya kaya malaikat. Itulah di zaman akhir semacam sudah di framing, kemudian di blow up di media sosial. Itu yang berbahaya sekali. Ini masya Allah, wis gak sampai melo-melo. Nanti kalau bolak-balik ngomong, coba kembang sarser. Karena
terjadilah pertikaian di antara satu dengan yang lain. Jadi ini Pak, kebenaran itu sangat-sangat subjektif sekali. Jadi ini orang mau bener ini. Jadi ini sitok sawah ini. Masya Allah. Makanya hati-hati. Bahkan Pak, yang saya walaupun dibungkus dengan kata-kata ilmiah, ini banyak sekali gara-gara dibungkus kata-kata ilmiah, seluruh dunia mengikuti. Jebule Pak, bocor. Teman-teman dibungkus dengan bungkus ini. Ini pernah saya sampaikan dulu kan, terkenal teorinya, teori demografinya Malthus, teori kependudukan. Jadi ini pertumbuhan makanan itu seperti deret hitung, pertumbuhan penduduk seperti deret ukur. Artinya eksponensial pertumbuhan penduduk itu melompat. Semua kalau pertumbuhan makanan itu flat seperti ini. Nanti suatu ketika uang bakal rebutan makanan. Dan itu sudah terjadi di dalam binatang, komunitas perbinatangan. Maka dalam perbinatangan, di dalam persaingan hidup yang uang itulah yang menang, maka nanti hewan-hewan yang lemah itu akan punah. Itu di dalam terbukti Pak. Banyak binatang-binatang itu yang punah sekarang. Ada kebetulan satu, tinggal beberapa biji harimau Sumatera punah. Teori itu terbukti. Dibungkus secara ilmiah, diyakini pada waktu teori itu ada. Akibatnya manusia berlomba-lomba untuk apa? Untuk memenangkan persaingan hidup di seluruh dunia. Akibatnya apa? London jajah Indonesia 350 tahun. Makanya dulu zaman sekitar ini mulai abad 15, 16, 17, 18, 19, isinya di situ adalah kolonialisme di seluruh penjuru dunia. Gara-gara meyakini satu teori, yaitu gatokologi, cocokologi, jangan dibungkus dengan kata-kata ilmiah. Akibatnya puncaknya terjadi perang dunia ke-1. Berlanjut, akhirnya terjadi perang dunia ke-2. Akhirnya Pak Sandunyo gelut gara-gara wong Yahudi. Itu apa wong Yahudi? Nanti sekali lagi kita kalau nggak ngerti nggak usah aja. Ini kita bagi Pak Butuh. Jadi corona ini kayaknya manusia kayaknya. Dah aku yura roh lah ramai gawe. Saya bener dipikir dah. Orang satu ini rasa biaya layanan bener kok sama loh. Menang rapor dah kalah ngisi-ngisi. Oke, nggak usah kita ini berdebat. Yang jelas tidak ada di dunia ini Pak, sesuatu apapun terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kalau manusia gawe loro kalau maka bisa kita memodifikasi. Iya betul, itu pun atas izin. Betul. Oh jenenge semongko sedikali-kali diisi. Terkiri semua kan orang kesini tuh 3 BKD diisi.
Itu pun akal itu yang memberikan juga Allah, itu pun atas izin Allah. Semoga 3 minggu tak 3 bulan mungkin atas izin Allah. Kalian pun ternyata ini bukan kita memperdebatkan perkara yang kita sendiri tidak tahu. Yang penting tantangan apa yang ada di hadapan kita hadapi, sikap kita, bagaimana kita ketika menghadapi masalah ini kita lari kepada Allah. Itu yang paling penting. Paling sudah saya berkali-kali saya sampaikan secara detail bagaimana menghadapi sikap-sikap atau keadaan musibah, keadaan bencana, baik bencana alam maupun bencana pandemi. Ya sudah, kita diam, kita tawasul pada Allah, kita menggunakan sarana-prasarana yang ada, dan kita sempurnakan ketaatan kita kepada Allah semaksimal mungkin. Dan itu caranya yang paling penting, sikap itu. Gak usah kita memperdebatkan ujung-ujungnya waduh nyalah-nyalah beritanya lo bener berjalan. Ini gara-gara mata ini pulau ini kerumunan. Oh, kita ini kurang ajar bebes. Kalimatnya ini lo tergak kena Cina ini kurang ajar. Padahal ini Cina orang Islam sekitar 100 juta. Berarti yo, orang Islamnya bisa kurang ajar. Sing sitori ngomong, oh Amerika sih kurang ajar Amerika. Padahal di Amerika itu juga sama Pak, 50 juta orang kira-kira orang Islam di Amerika. Berarti seakan orang Islam bisa kurang ajar ya semacam itu Pak. Hati-hati. Makanya pesan dari Allah ini, kita jangan memperdebatkan perkara yang kita tidak tahu. Nah kalau Pak ini ada yang tanya, nak gandok rugi gak oleh. Dan padahal kalau kita ini kadang-kadang memutuskan satu hukum, kalau gandok dalilnya terpaksa digandokkan loh Pak. Itu namanya dikiaskan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang tidak mutlak memang, bahwa perkara yang digaduh-gaduhkan itu salah. Jadi yang dilarang oleh Allah, tapi ada perkara yang digaduh-gaduhkan tapi benar secara hukum ya, secara hukum positif itu boleh, masih boleh. Cuma ada cumanya. Kemarin sudah saya beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, termasuk yang dibolehkan itu kalau memang variabelnya variabelnya dependent. Kalau variabelnya independent tetap tak boleh. Oh, ini awalnya aku mau dodolan laris. Emang dinone apa toh? Oh nah, dinone Senin Kliwon. Oh iya, Senin Kliwon ini angine kulon. Aku dodolan kulon laris. Senin Kliwon kalau laris orangnya bubu. Maka kalau seperti itu dosa, karena ini variabelnya independen. Tapi apa iki mang dodolan lagi ini gede dina minggu iki bobel rame. Aku tak dodolan ning kono, oleh. Karena apa? Antara keramaian dan pembeli itu adalah variabelnya variabel dependen. Padha wae nek luwe mahal. Mencocokkan seperti itu monggo silahkan. Tetapi sekali lagi itu pun tetap kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyebabkan laris, menyebabkan duit mereka. Sudah begitu kita meyakini yang membeli, yang memberi rezeki, yang mengirimkan, yang orang yang membeli juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dicocokkan boleh, termasuk di dalam mencocokkan hukum memang biasanya ada korelasinya. Contoh hukum yang rokok,
hukumnya ngerokok ya apa pengen tahu hukumnya ngopi-ngopi ya apa nek kene bina hukumnya ngopi-ngopi ini apa sunah sing seneng ngopi. Masyaallah. Jadi jangan seperti itu. Artinya mereka katakan sunnah. Kenapa? Sunnahnya karena digejo belek bunyinya tahajud semalam subuh. Bukan kopi nih tahajud bahkan gak hanya sunnah. Tahajud itu adalah apa namanya likulin nabiyyin syahwatun. Setiap punya nabi punya syahwat. Wa syahwati qiyamul lail. Syahwatnya nabi itu ada di bangun malam. Makanya sesuatu perkara yang melantari seseorang untuk taat kepada Allah, maka itu juga ikut dapat barokahnya. Oh, mergo ngopi awake gak iso turu semalam tahajud. Itu sunnah bener tahajud sing sunnah. Lah nek bar ngopi mari ngono gaple ae kok wis. Jadi ada yang macam itu kan. Tuhan mulai hajus di malah bihi ilmu, paling hajus di malah salah bihi. Kita tidak boleh berdebat atas perkara-perkara yang kita sendiri tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Maka Allah sampaikan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu agamanya lurus dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang kelakuannya seperti itu. Ya ini bahaya lagi kalau orang yang itu mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, orang Nasrani juga mengklaim itu orang Nasrani. Memang klaim itu sampai hari ini ada. Karena apa? Karena figur seorang tokoh itu biasanya diangkat, diduduk, dan klaim itu adalah dari kelompok. Itu sebelum Ketbi ya sampai saya dia tokoh-tokoh nasional zaman dia saya ini juga ditegak Indonesia. Gambarnya calon wali padahal orang berkaitan dengan calon saya ini. Kalau gambarnya Pak Karno ditekek di partai tertentu. Di partai itu kalau Pak Karno lahirnya di sini itu, lahirnya di sini Pak Karno, kalau bukan. Kenapa tahu? Memang figurnya Soekarno itu diklaim menjadi figur dia. Oleh ini itu kan. Jelas beliau di Surabaya itu nebulnya kok Risma kabeh, aku yang bingung iki sindi. Ya itulah Pak. Jadi diklaim. Tokoh-tokoh yang dinilai sukses itu diklaim sebagai kelompoknya untuk mempromosikan dirinya supaya dia memiliki elektabilitas. Jadi itu seolah-olah harus melakukan wong ya. Anak juga begitu. Kadang-kadang nyun sewu membanggakan orang tua. Ini kadang-kadang kita ini tidak sadar pendidikan ini kadang-kadang mempola kepada anak-anak kita. Ini bahaya. Anak dilatih, dididik supaya anak itu jadi pionir. Wong nak bangga-bangga wong tua. Wah ini bahaya. Karena apa? Karena dia belum tentu bisa seperti orang tua. Yang paling baik biarkan anak itu tumbuh, orang tua mengarahkan,
sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang paling penting agamanya dibina. Kalau agamanya itu sempurna, profesi apapun dia pasti dimuliakan oleh Allah di dunia, apalagi nanti di tempuh di mawon. Wong ning lek nyekel agama iku teng donya dimulyani, akhirat mesti ya diwul. Kok ado-ado karpen iki gara-gara enten hubungane karo agama bendina diambungi karpen iki. Mergo enten hubungane karo agama. Enten karpen gak luwe larang. Tapi didikene hotel. Itu ada sepatu bisa. Niki Pak, masuk kloso among, wong kula kan among. Suwe, kloso tingkat robek. Tapi nek nempel teng masjid, Pak. Ning gone langgar ning kampung-kampung niku biasane tiker ya ngono. Ngono sujud jadi diambungi dicin, Pak. Kenapa? Karena ada agama. Makanya yang paling penting kepada anak-anak kita itu tanamkanlah agama, ilmu agama, praktek agama Islam. Hanya jangan sampai sebatas ada ilmu, tapi mari kita ajak anak-anak kita untuk mempraktekkan amal agama. Kalau mempraktekkan amal agama, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kalian pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kunci ini. Terus ini kita masuk prakteknya namanya agama. Ojo ayat-ayat perkara sing ora dingerteni. Ayat-ayat itu marang perkara sing dingerteni bukan untuk ayat-ayat, tetapi untuk saling mencari kebenaran dan berusaha memahami pola pikir pendapat orang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan wajadilhum billati hiya ahsan. Nomor 1, ud'u rabbakum. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ini pun terus sampai ini Allah itu hikmah dan lain sebagainya. Kita kalau berdakwah dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan memberi nasihat yang baik, bukan yang manas-manasi, bukan yang memprovokasi supaya bertengkar di antara satu dengan yang lain, bukan menghasut sana menghasut sini, bukan seperti teori belah bambu sing sitok diidek sing sitok diangkat. Tidak seperti itu. Mau'izah hasanah, menyampaikan kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau kalian berdebatlah dengan baik, dengan etika. Nah, itu caranya Allah. Kita insyaallah akan menjadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan di sini, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah Muslim. Beliau beragama lurus dan beliau tidak pernah menyebutkan Allah, termasuk tanpa Nabi Ibrahim itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu adalah bapak kita. Jadi Abrahamku bapak kita, bapaknya Nabi Muhammad menyampaikan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu adalah moyangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itulah merupakan contoh teladan yang memiliki keyakinan yang lurus, yang harus kita ikuti. Standar tertinggi di dalam keyakinan kepada Allah, salah satu contohnya adalah standar keimanannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aja dicoprong ini geni, ditawani bantuan karo malaikat, ditolak. Kelas imannya Nabiullah Ibrahim.
tulisan api sudah dibakar, sudah luar biasa menyala-nyala, beliau sudah siap ditaruh di ketepel untuk melempar ke dalam api. Nabi Ibrahim itu dipakai ketepel besar, tarik, lempar, sudah ditarik di ketepel. Malaikat nawari, malaikat yang jaga angin, yang jaga hujan, mau ngirim angin, ngirim hujan, sudah diisi Allah. Nabi Ibrahim jawab, amma ilaika bala, amma ilallahi bala. Kalau pertolongan saya tidak butuh, saya hanya butuh pertolongan Allah. Itu Pak, contoh keimanan yang Allah sampaikan, bahwa kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditawarkan Tuhan makhluk, tidak mau, hanya butuh pada bantuan Allah. Begitu dilempar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah yang menjadi pelindung. Maka setelah itu langsung dilindungi oleh Allah. Maka Allah memerintahkan pada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah kamu dan memberi keselamatan buat Ibrahim. Itulah Pak contoh kemurnian yang disampaikan oleh Allah. Walakin karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah walakin karena hanifan muslimah. Dulu Nabi Ibrahim keyakinannya lurus dan menyerahkan diri total hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita contoh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini penting Pak. Ini ujung Pak. Ujung ini sekali lagi beberapa kali sudah saya sampaikan. Ayat Al-Quran itu biasanya highlight, penekanan ya, yang harus kita ambil perhatian khusus itu di penghujung ayat. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Perasaan hati kita ini Pak, ojo ke minta. Perasaan kita ojo paling pinter dewe. Yang saya lupa, kita ini sepintar apapun, ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, Allah wa utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah yang diberikan ilmu kepada seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti kecuali hanya setetes saja dibandingkan lautan ilmu yang tak terbatas. Makanya kita jangan kebedul ini. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah kita ini nanti justru tertutup pintu ilmu. Kalau orang sudah merasa pandai, maka tertutuplah pintu ilmu, pintu kepahaman bagi dia. Tapi kalau dia merasa tidak tahu, maka nanti Allah akan terus memberi pengajaran kepada kita dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita beda ilmu, soal ilmu karena kita semakin mendekatkan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk termasuk kita tidak boleh memperdebatkan perkara yang kita tidak tahu. Sekali lagi Bapak, teori-teori yang ada yang beredar sekarang ini Pak, yang diyakini oleh manusia, kalau itu tidak dari nas Al-Quran dan hadisnya Nabi, maka teori itu bukan benar secara absolut, hanya benar secara saintifik. Dan kebenarannya itu bisa jadi suatu ketika akan terbantahkan. Ini tolong diperhatikan. Banyak teori yang mana manusia seluruh dunia nggak bisa menemukan. Teori bumi ya dan bumi itu betul pada tinggi. Padahal si Goni dilungguhi
isi anak bumi ini datang bundar. Tambah berapa? Teori ini gak cuma lurus, teori bumi bundar berdatar. Ada namanya hollow earth. Nama hollow earth. Bumi ini bolong ya loh. Kita tiga teori urusan bumi ini hollow earth, bolong ya loh. Nah, itu bolong Pak. Di dalam bumi ini juga ada kehidupan. Jadi kan kalau ya teori inilah teori. Makanya jangan selalu yang hari ini pun nggak ada Pak. Kalau kita lihat di beberapa ensiklopedia tentang bumi, bahwa bumi itu di tengahnya ada inti bumi itu magma yang sangat panas. Itu adalah ensiklopedia yang beredar di seluruh dunia. Apakah sudah ada yang pernah membuktikan? Belum ada. Itu juga hasil ilmu rekayasa, ya termasuk ilmu cocokologi. Sinkronis dulu, kalau ya sinkronis Gusti. Rusia pernah ngebul Pak, ingin menguji kebenaran itu sampai berapa kilo ya? 16 kilo, sekitar 16 kilo. 16 kilo atau ngebur ke dalam bumi. Ini termasuk dibul lubang terdalam yang pernah dibuat oleh manusia itu di Rusia, di Siberia. Konon katanya begitu ngebur ada frekuensi, dan frekuensinya itu seperti jeritan manusia. Wallah, itu ternyata. Ya itu tadi, kalau di YouTube yang beredar ilmu cocokologi tadi, kemungkinan itu ada orang yang disiksa di dasar bumi. Itu juga ilmu cocokologi lagi. Nah dirungokne gak apa dirungokne, tapi gak usah diyakini ya, ilmu bedak kadek-kadek. Sing penting kalau kita yakin apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum ada yang membuktikan di dasar bumi seperti apa. Maka teori ini pun masih berkembang sampai hari ini. Apalagi teori tentang alam semesta, teori planet-planet bioen, exoplanet, itu teori dari mereka. Makanya guys, gak usah diyakini, jangan merasa hebat ya, hebat. Wong ngarang itu hebat. Aku ya ngarang. Makanya nggak usah terpesona dengan seperti itu. Kita fokus dengan firman Allah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak, kalau kita belajar seperti itu, kita semakin tunduk kepada Allah. Bagus. Seperti kalau kita melihat angkasa, itu ada perintah dalam Quran. Apalah yang dulu ilah sama ya, apalah yang berikan kebaikan sama ikai barukian. Allah perintahkan Pak, memang betul. Apakah kamu tidak melihat langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Artinya apa? Kalau kita melihat langit, semakin kita merasa kecil di hadapan Allah. Itu betul. Nah orang kafir tidak melihat langit, dia tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin tunduk kepada Allah. Mereka berusaha, kalau orang-orang kafir lihat langit, lihat bintang, mereka ingin pergi ke bintang itu. Gitu Pak. Makanya cebol kayu bintang. Sejauhnya cebol kayu. Kalau orang-orang kafir begitu melihat planet-planet lain, mereka sudah bermimpi mau migrasi ke planet Mars. Ini kalau mau dekat ini sudah mereka ingin migrasi ke sana. Tapi kalau sama apa cepat tak mati apa cepat. Itu tidak apa-apa, itu impian mereka. Bahkan mereka sudah ngedraft blueprint sampai tahun 4000.
Orang-orang kafir sudah ngedram cita-cita mereka sampai tahun 4000. Impian mereka tahun 4000 itu kayak negara film mereka, Star Wars, Star Trek. Seperti itu mimpi mereka. Mereka bisa berjalan antar galaksi. Itu mimpi mereka. Makanya tidak usah terpesona seperti itu. Kita yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat angkasa raya, kita semakin sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa? Kalau kita belajar ilmu tentang angkasa raya itu, di sana ternyata ada miliaran, ada jutaan galaksi yang mana kita tidak tahu. Makanya Nabi sampaikan kamu tidak akan bisa mencapai batas-batas kekuasaan Allah. Kita tidak tahu. Langit yang pertama saja kita tidak tahu batasnya seberapa. Langit pertama, karena Allah sampaikan bahwa zayyana sama dunia bima sholiha. Sungguh Allah telah menghiasi langit yang pertama, langit dunia itu dengan bintang-bintang. Berarti kalau selama masih ada bintang di situ masih langit pertama. Padahal bintang yang bisa terdeteksi oleh manusia sekarang konon katanya jaraknya itu lebih dari 1 miliar tahun cahaya. 1 miliar tahun cahaya, Masya Allah. Pada saat cahaya itu 1 detik jadi dari 300.000 km sak detik. Nah saat menit itu kan dewi nak sak jam, itu kan dewi nak setahun, itu kan dewi 1 miliar tahun cahaya. Atau itu Allah alam, hanya Allah yang tahu. Itu masih pada langit yang pertama. Maka kalau kita seperti itu belajar ilmu pengetahuan, kita semakin belajar ilmu semakin tunduk kepada Allah. Ternyata kita yang sangat kecil, lebih kecil daripada titik yang paling kecil. Makanya kalau seperti itu nanti kita akan bisa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci Allah yang mana saya tidak memiliki pengetahuan la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Kita akan duduk seperti ini. Maka inilah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu gak ngerti, si Allah ngerti, hanya Allah. Itu yang penting kita amalkan. Perasaan hati kita tata supaya kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah dari Allah misalnya ada ditambah insyaallah. Kita doa kita tuh yang majlis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.